Prabu Harjuno Sosrobahu, Bambang Sumantri. Malam itu para penonton masih tetap bergerombol-bergerombol di alun-alun maupun di pinggiran dan di sudut-sudut jalan. Mereka masih saling bercerita yang mereka lihat, terutama di masing-masing arena. Tontonan yang belum pernah mereka saksikan, pertarungan para pendekar dari berbagai negeri. Di arena 2 ada peristiwa lucu. Bagaimana tidak? Seorang murid perguruan sampai kainnya bagian bawah basah ketika bertemu Patih Handoko Sumekar yang gagah tinggi besar. Dengan gemetar, ia menyerah sebelum pertarungan, dan kemudian ia berlari turun, berbaur dengan para penonton. Cerita seorang penonton yang melihat peristiwa itu. Di arena 1, pertarungan cukup berimbang antara seorang pengembara melawan seorang putra mahkota. Namun, pengembara itu ternyata lebih berpengalaman, sehingga akhirnya sang putra mahkota menyerah, saut yang lain. Yang paling beruntung adalah para bakul minuman dan makanan. Betapa tidak. Sehari para penonton itu tidak pulang, dan pasti haus dan lapar. Hampir semua penonton jajan makanan dan minuman. Beberapa kali para bakul itu menambah dagangannya. Dalam keramaian seperti itu, minuman apapun laku, demikian juga makanan. Hari itu telah lebih dari 150 petarung yang berlaga. Separuhnya telah gugur keikutsertaannya karena kalah, dan separuhnya lagi melanjutkan ke babak berikutnya. Dan besok pagi akan dilanjutkan para petarung lainnya. Karena banyaknya peserta, besok pagi akan dimulai lebih awal. Begitu matahari terbit, segera dimulai. Dan begitu ada yang kalah, langsung dilanjutkan peserta berikutnya. Hari berikutnya, sebelum matahari terbit, alun-alun kembali berjubel para penonton. Bahkan kini lebih ramai dari hari kemarin. Pohon beringin di seputaran alun-alun pun telah bergelantungan para penonton. Bahkan banyak yang sengaja membawa bambu maupun kayu dan juga tali untuk membuat tempat menonton yang nyaman. Matahari telah semburat merah ketika di masing-masing arena telah bersiap para petugas. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai di arena 2 ketika disebutkan bahwa Prabu Darmo Wiseso akan turun ke gelanggang. Prabu Darmo Wiseso dari Widarbo itu memang sudah terkenal sebagai seorang raja yang sakti mandraguna. Seperti halnya Prabu Kalinggopati, Prabu Condroketu, dan beberapa pendekar. Prabu Darmo Wiseso memang sudah separuh baya, namun ia tetap menginginkan Dewi Citrawati yang dipercaya sebagai titisan bidadari Dewi Sri. Dewi Sri Widowati yang akan membawa kemakmuran bagi negerinya. Para penonton di arena yang lain banyak yang berusaha untuk pindah ke arena 2 agar bisa menyaksikan Prabu Darmo Wiseso berlaga. Ternyata lawan dari Prabu Darmo Wiseso adalah seorang pendeta yang telah lebih berumur dibanding dengan Prabu Darmo Wiseso. Marilah kita adu kesaktian sebagai orang-orang tua Sang Prabu, sapa Sang Pendeta. Baiklah Kakang Pendeta, aku siap melayani keinginanmu, saut Prabu Darmo Wiseso. Kedua petarung telah bersiap untuk berlaga, namun tidak di tengah-tengah arena, tetapi di sudut arena yang berseberangan. Para penonton terdiam ketika menyaksikan pendeta itu berdiri tegak dan kemudian menggosok kedua telapak tangannya. Keluarlah asap dari telapak tangan itu, dan sekejap kemudian meluncurlah semacam gumpalan asap yang menerjang Prabu Darmo Wiseso.
Namun Prabu Darmawisesa yang telah banyak makan asam garamnya dunia, pendekar itu tidak lengah. Ia pun menghantam gumulan asap itu dengan ilmunya. Yang tidak diduga oleh siapapun, juga oleh pendeta itu terjadilah. Gumulan asap itu meledak dan kekuatannya berbalik menghantam pemiliknya. Dan disusul hantaman balasan dari Prabu Darmawisesa dari jarak jauh pula. Akibatnya sungguh membuat gempar para penonton, karena sang pendeta itu tiba-tiba terlempar keluar arena.